eh, Kania ya. Iya, Pak. Kania, kita mau sapa teman-teman kita yang ada yang lihat video ini. Kania, tolong Kania kenalan dulu deh, atau perkenalkan dulu kepada teman-teman yang ada yang lihat video ini. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan nama aku Kania Kinari, aku dari kelas 10 Perbankan 1. Oke, SMK Yadika 10. Ya, SMK Yadika 10. Ya, Kania, kemarin Pak David seneng ya, kamu dengar kabar kamu mengikuti Lomba Sains Indonesia yang diselenggarakan oleh Sigma. Iya, Pak. Kania, bisa nggak kamu ceritakan apa kompetisi itu seperti apa? Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Coba ceritakan ke teman-teman. Jadi sebelumnya aku pengen ikut Olimpiade. Lalu aku kayak cari-cari di internet, terutama di TikTok, tentang Olimpiade yang bisa diikuti oleh SMK juga, Pak. Karena kebanyakan oleh SMA kan. Terus aku ketemu kayak video tentang Sigma ini. Habis itu pas saya lihat itu bisa untuk SMK dan ada jurusan akuntansi dan juga bahasa Inggris, Pak. Oke. Ya itu jurusan yang mau saya ikuti Olimpiadenya. Ya habis itu saya daftar, terus saya ikutin lombanya, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi yang diikutikannya itu khusus tentang jurusan akuntansi, kemudian pesaingnya itu, kompetitornya itu juga sesama SMA atau SMK? Yang peserta, yang kompetitornya Kania itu, yang sama-sama ikut lomba. Itu sepertinya SMA dan SMK, Pak. Oh, jadi bertandingnya si Kania itu sama SMA berarti ya? Iya, SMA, SMK. Ya cukup bagus, kamu berarti bisa bersaing juga. Jadi gini teman-teman, Kania itu kemarin dapat juara tingkat provinsi. Jadi ada 2 lomba yang diikuti. Lomba pertama itu tingkat provinsi, dia raih medali emas. Kemudian yang kedua, ini piagamnya teman-teman. Ini tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi. Memang piagamnya digital dan kita sempat print, ya. Kemudian setelah tingkat provinsi, dia meraih medali emas, ya. Ya, Pak. Medali emas. Kemudian lolos ke tingkat nasional. Ternyata di tingkat nasional juga meraih medali emas juga. Pak David ucapkan selamat ya, kamu salah satu siswi yang berprestasi di SMK Yadika 10 ini. Gimana perasaanmu setelah kamu dapat predikat atau peraih medali emas baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional? Awalnya saya juga nggak expect, Pak, buat bisa dapat medali emas. Karena pas pertama kali saya lihat soalnya udah panjang-panjang, terus kayak susah lumayan gitu lah, Pak. Jadi ya saya terus juga itu ngerjainnya dicepet-cepetan gitu, Pak. Walaupun misalnya aku benar semua, tapi aku kalah cepet, itu bakal pengaruh untuk nilainya. Tapi pas selesai itu saya sudah kirim ke sore. Beberapa jam kemudian langsung ada pengumuman, Pak. Saya lanjut ke tingkat nasional. Oke. Iya. Lega sih, Pak, rasanya. Iya pastilah. Semua orang yang ikut kompetisi itu kan harapannya jadi predikat bisa meraih lah juaranya. Tapi saya pikir ini satu prestasi yang cukup baik kan ya. Kenapa Pak David bilang cukup baik? Karena pengalaman seperti ini
nggak semua anak, nggak semua siswa itu bisa meraih predikat seperti ini. Jadi paling tidak ini menjadi pengalaman belajar kamu, dan juga menjadi bekal juga di masa yang akan datang. Tentunya dengan meraih ini itu akan menambah semangat kamu juga untuk belajar, untuk makin berprestasi lagi. Sebelum mengikuti, apa usahamu yang kamu persiapkan sehingga kamu bisa meraih juara ini? Mungkin Kania bisa cerita ke teman-temannya. Oke. Jadi di hari sebelum, jadi saya mepet banget Pak. Saya daftarnya itu 2 hari kayak sebelum dari lomba itu. Terus kan dikirim kisi-kisinya. Saya pelajarin kisi-kisinya itu selama 1 hari. Terus beberapa jam kemudian sebelum ujian saya pelajarin lagi Pak kisi-kisinya. Iya. Jadi soalnya itu berkisar apa? Apa bahasa Inggris atau akuntansi atau apa? Kan saya ikut 2 olimpiade ya Pak. Iya, jadi ada yang bahasa Inggris sama yang akuntansi. Akuntansi ya. Cukup lumayan ya, bagus ya. Ya, Kania, nanti dari sekolah nanti ada juga apresiasi buat kamu ya. Semoga nanti apresiasi dari sekolah itu bisa membuat semangat kamu ya. Ya berupa voucher pembayaran SPP, kemudian nanti kita lihat nantilah ya, nanti lihat situasi dan kondisinya itu saya kira itu. Jadi mungkin Kania bisa sampaikan ke teman-teman kira-kira kalau ada kejuaraan lagi atau supaya teman-teman juga semangat belajarnya, kemudian nggak usah menyerah dan seterusnya. Mungkin bisa nggak Kania? Bisa Pak. Jadi pesan aku untuk teman-teman, kita mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti-nanti lagi. Karena kalau misalnya nunggu nanti-nanti belum tentu nanti kita bakal bisa. Ya, percaya prosesnya aja, siapa tahu hasilnya bisa berupa yang baik-baik. Iya, jadi percaya prosesnya. Iya, Pak. Nanti proses itu nggak pernah mengkhianati hasilnya. Iya, benar, bagus ya. Jadi cukup inspiratif juga ini apa yang disampaikan Kania ya. Jadi tekuni aja prosesnya sekarang ya, nggak usah waktu kan berjalan terus. Kita nggak bisa mengulangi waktu ini. Jadi karena waktu jalan terus, kalian harus benar-benar menghargai waktu-waktu yang ada ini. Gitu. Baik Kania, saya kira itu dulu kita bincang-bincang kita hari ini. Nanti kesempatan yang lain kita cerita lagi ya. Nanti kita lihat apa respon dari teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak Kania yang mau diceritakan ke teman-teman, disampaikan? Jadi nanti hari Minggu juga aku bakal ikut Olimpiade lagi Pak. Iya. Itu sekitar 4 Olimpiade gitu. Doain aja ya teman-teman. Nanti makin semangat. Ya, nanti Kania kalau dapat hadiah lagi Pak Davis siapin voucher lagi dah ya. Nanti voucher Pak. Yang ini kita kasih hari Senin kalau nggak hari Selasa. Jadi ini teman-teman doain ya Kania mau ikut Olimpiade. Semoga Kania bisa berhasil ya. Pak. Salam sukses buat Kania juga dan teman-teman juga bisa mengikuti lah prestasinya gitu. Oke, saya kira itu ya Kania. Senang bisa ngobrol dengan Kania. Nanti kita akan review lagi lah pengalaman Kania yang di lomba keduanya. Oke, salam sehat semuanya.
Terima kasih Bapak. Oke, makasih ya Kania ya.